Selanjutnya, pemirsa, kericuhan mewarnai penangkapan seorang ibu rumah tangga yang diduga menjadi pengedar sabu di Goa, Sulawesi Selatan. Tersangka yang mengetahui kedatangan polisi pun sempat berusaha kabur, namun berhasil dikepung oleh petugas. Aksi kejar-kejaran terjadi saat aparat Polres Goa berusaha menangkap Kanang, seorang ibu rumah tangga yang diduga menjadi pengedar sabu di Desa Bantoala, Goa, Sulawesi Selatan. Mengetahui kedatangan polisi, tersangka sempat kabur ke area perkebunan sambil membawa 4,6 gram sabu yang dimasukkan dalam kemasan. Adu mulut antara pihak keluarga dan petugas pun tak terelakkan saat salah satu anggota keluarga mencoba menghalang-halangi polisi ketika hendak meringkus wanita 34 tahun itu. Terhadap salah satu ibu rumah tangga ini, setelah kami mendapat informasi dari warga bahwa salah satu tempat di salah satu dusun di Kecamatan Palangga sering terjadi transaksi narkoba. Tersangka bersama barang bukti pun langsung diamankan oleh petugas untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut di Mapolres Goa. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ini sangat disayangkan ya, ibu rumah tangga yang usianya masih sangat muda tapi sudah menjadi bandar narkoba. Nah Pak Ustadz, bagaimana melihat kejadian tadi? Memang ini kan ibu harusnya kan menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya. Ini kok malah menjadi pengedar narkoba? Ya Mbak Wanda, tidak ada perbedaan sesungguhnya dalam melakukan kejahatan. Apakah ia seorang perempuan atau ia seorang laki-laki, di mata agama dan di mata hukum sama. Demikian juga perbuatan baik di mata hukum dan di mata agama juga sama. Namun betul sangat disayangkan, seorang ibu yang menjadi sekolah pertama, yang menjadi contoh dan panutan bagi anak-anaknya, malah ia melakukan perbuatan nista, perbuatan tercela, menjadi bandar narkoba. Apa yang kita ambil pelajaran dari peristiwa ini? Berarti kaum ibu memang diminta oleh Allah untuk lebih menunjukkan keibuannya. Peran sebagai ibu yang dituntun oleh Nabi, bahkan dibanggakan oleh Nabi, bahwa ibu adalah di dalamnya ada surga. Ibu di dalamnya juga ada contoh yang paripurna untuk anak-anaknya. Tidak mudah menjadi seorang ibu. Karenanya dalam ilmu-ilmu bagaimana seorang ibu betul-betul ia menunjukkan jati diri keibuannya. Penyayang kepada anak-anak, tapi juga menjadi contoh untuk anak-anaknya. Juga gemar ia berbuat baik kepada sesamanya. Sehingga keberadaan seorang ibu betul-betul diyakini dan dirasakan oleh anak. Jangan pula keberadaan seorang ibu tidak dirasakan oleh anaknya. Apalagi sampai seorang ibu tega mencontoh yang buruk, bukan hanya untuk anaknya, tapi untuk sahabat-sahabatnya, bahkan untuk anak-anak yang lain. Kita sangat miris manakala kaum ibu tidak memperhatikan jati dirinya, potensinya, dan kemuliaannya di mata agama. Untuk itu, hendaklah kaum ibu kembali menyadari posisi yang sangat mulia, posisi yang sangat sentral, sebagai pendidik pertama, sekolah pertama, dan panutan pertama bagi anak-anak semuanya, insya Allah. Insya Allah, memang sebenarnya banyak sekali kemuliaan untuk menjadi seorang ibu ya, tapi ini sangat disayangkan sekali ternyata tidak bisa mencontohkan yang baik bagi anak-anaknya dan banyak bagi orang lain begitu. Nah Pak Ustadz, kebanyakan orang tergiur bisnis narkoba memang karena iming-iming untung yang sangat melimpah. Nah, apa sih sebenarnya yang menyebabkan seseorang mudah sekali tergiur dengan kesenangan duniawi, dan kenapa ya kok sulit sekali gitu bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah kepada kita? Ya, ada 3 hal kenapa seseorang cenderung berlebih-lebihan dalam mencari dunia, padahal insya Allah apa yang Allah anugerahkan itu amat sangat memadai. Yang pertama adalah dia selalu membanding-bandingkan antara yang diraih oleh dirinya dengan orang lain. Orang lain kok sudah kaya, aku belum. Sehingga ia tergiur dan melupakan berbagai aturan-aturan. Aturan cenderung dilanggar karena ingin seperti yang lain. Padahal masing-masing kata Allah, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Manusia dibeda-bedakan oleh Allah, dilebih-lebihkan oleh Allah, karena tujuannya adalah bagaimana manusia mengambil hikmah dan pelajaran. Yang kedua, biasanya kurang bersabar dengan keadaan yang ada. Inginnya memang sama dengan yang lain. Padahal kesabaran adalah kunci bagaimana ia selalu merasa qanaah dengan apa yang ada. Ya sudahlah, ini anugerah Allah, kita syukuri.
insya Allah pada saatnya Allah pula akan melimpahkan yang lain dan kita sabari. Waktunya mungkin belum, kondisinya mungkin belum, namun kita sangat yakin kalau ikhtiar kita sungguh-sungguh di jalan yang halal, maka suatu saat kita pula mendapatkan seperti yang didapatkan oleh orang lain. Dan yang ketiga adalah kadang-kadang kenapa dunia itu lebih diburu, bahkan sampai melupakan bab-bab yang kemudian menjadi tuntunan Allah dan tuntunan Nabi, karena ia cenderung ingin menunjukkan bahwa aku ini adalah seorang yang memiliki ini, memiliki itu. Dalam bahasa agama, al-ujub. Padahal ujub itu menjadi pintu syaitan. Berbangga-bangga dengan apa yang ada. Kita diminta oleh Allah terus mensyukuri apa yang ada, mensabari apabila Allah belum memberikan apa yang kita inginkan karena ada hikmahnya. Demikian juga kita qanaah dengan semua pemberian Allah. Insya Allah kita tidak mudah dibujuk rayu oleh syaitan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, dilarang pula oleh negara kita, insya Allah. Masya Allah, Pak Ustadz, terima kasih banyak atas penjelasannya. Tapi memang ini orang banyak sekali bercita-cita ingin kaya gitu kan, dengan harapan bisa membeli segala sesuatu, dan juga mungkin ada niatan yang saya pengen kaya tapi ya karena memang ingin berbagi. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Semua orang punya hak untuk kaya, punya hak untuk mendapatkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ya. Namun manakala nawaitunya tulus, nawaitunya benar, maka insya Allah Allah mudahkan jalannya. Yang berat itu manakala nawaitunya sudah salah. Saya kaya karena saya supaya lebih hebat dari yang lain. Saya ingin kaya supaya saya bisa mengalahkan yang lain. Betul, jika seseorang menginginkan kaya, itu haknya. Dan dia bisa berdoa kepada Allah. Kemudian Allah akan membuka jalannya, persyaratannya. Manakala ia sudah dikayakan oleh Allah, jangan lupa hak atas hartanya. Ada hak fakir miskin, ada hak orang yang tidak mampu. Demikian juga ia gunakan kekayaannya hanya untuk menjalankan kebaikan-kebaikan saja, insya Allah. Insya Allah, semoga kita tergolong orang-orang yang memang memiliki niat baik begitu ya, dan dijauhkan dari sifat-sifat syaitan begitu. Baik, kita ke informasi